Bu, bisa lihat? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Bapak. Ya, sekarang kita lanjut kepada mata kuliah berikutnya ya, terkait dengan ini menyambut tadi ya, terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Nah, sekarang bagaimana kepemimpinan dan negosiasi ya. Setelah kita memahami manajemen, belajar manajemen ya, kita belajar terkait dengan kepemimpinan. Nah, Bapak Ibu mau jadi pemimpin apa tidak? Mau, Eh? Mau, Bapak mau Pak. jadi pemimpin mau, apa Siap, tidak? siap. Mau. Eh? mau. Nah, ya kalau kuliah S2 itu ya harus calon pemimpin ya. Tidak boleh tidak jadi calon pemimpin ya. Artinya kalau Bapak Ibu eh, mau, mau apa jadi pemimpin ya ya paling tidak pendidikannya harus tinggi ya. Nah, pertama kita masuk ke materi yang baru, mata kuliah baru ya. Ini mata kuliah pertemuan pertama tentang kepemimpinan dan negosiasi. Nanti ini juga ada bukunya ya. Dan kemarin Bapak lupa berikan semua untuk buku kita yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia global. Nanti Bapak Ibu nanti diingatkan ya. Nanti diingatkan minggu depan ya, Masya Allah bisa saya. Ini kita ada berapa orang? 11 apa 12? Yang hadir rata-rata 8, 9 ya. Masih ada yang belum hadir. Dan nanti diingatkan ya minggu depan hari Sabtu supaya saya bawakan buku semua ya. Nah, ini terkait dengan mata kuliah kita adalah kepemimpinan dan negosiasi. Nah, ini menarik ini. Eh, Setelah belajar SDM, ya, kita belajar lagi bagaimana Bapak Ibu menjadi calon-calon pemimpin dan belajar bernegosiasi, ya. Nah, pemimpin itu harus pandai bernegosiasi. Ya. Apa yang harus kita pelajari di sini, ya, outline-nya itu ya terkait dengan prinsip kepemimpinan, komitmen kepemimpinan, ya. Beda pemimpin dan pimpinan, ya, kepemimpinan dan pimpinan. Ya, ingat, kepemimpinan itu menjadi gaya, ya. Pimpinan itu personalnya, orangnya, ya. Ya, jadi, oh ini gayanya apa? Ya, gaya kepemimpinannya apa? Dan lain sebagainya. Ya, jadi ada prinsip-prinsip, ya, dan ada komitmen. Nah, sekarang kita eh, coba ya terkait dengan eh, apa itu kepemimpinan. Nah, ini kita coba manusia. Ini kan manusia ini. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, hidup dalam suatu kelompok. Jadi kita manusia ini tidak bisa hidup sendiri. Ya, pasti kita hidup dalam suatu kelompok, ya, namanya kelompok yang ada. Ya, kita ada kelompok makhluk hidup. Ya, jadi semua manusia itu adalah bagian daripada makhluk hidup. Ya, hewan juga bagian daripada makhluk hidup. Tumbuhan juga bagian daripada makhluk hidup. Nah, semua makhluk hidup itu tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Ya, pasti ada faktor lain yang berpengaruh di situ. Hidup hidup dalam suatu kelompoknya. Ya, contohnya kita. Ya, kita di dalam kelas ini, ya, tidak terjadi proses pembelajaran yang baik kalau tidak semuanya bersatu, ya, berkelompok ini, ya, ada dari pengelola, ada dari dosen, ada dari mahasiswa, ada bersumber pembelajaran yang lain. Nah, itu semuanya, ya,
bersatu. Mungkin juga Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak mungkin lahir di dunia ini kalau hanya ada mama saja atau ibu. Tentu harus ada orang tua. Orang tua ini ada bapak dan ibu. Nah, itu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Nah, setelah hidup, dia juga tidak bisa hidup sendiri lagi. Ya, lahir tidak bisa langsung makan sendiri, ya, jalan sendiri, kan tidak bisa. Harus berproses, ya, dan bantuan orang lain. Jadi harus ada bantuan daripada orang lain. Nah, itulah satu uniknya manusia, ya. Nah, kalau dikatakan suatu kelompok yang dinamis, ya, nah ini jadi dalam satu kelompok itu, ya, contohnya di Honai, ya, kita di Honai, ya, di dalam satu Honai ada pemimpin kita di situ, ya, kelompok yang dipimpin oleh seorang pemimpin, ya, pemimpin kita itu di Honai itu yang mempunyai prinsip dan komitmen dalam mencapai tujuan bersama. Oh, ini pemimpin suku perang, ini pemimpin suku, ini pemimpin adat dan sebagainya. Ya, ini memiliki semua prinsip-prinsip dan komitmen yang tujuannya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, itu ada suatu kelompok, ya. Dalam satu kelompok itu pasti, ya, eh, maaf, ya. Bapak terlempar lagi nih. Ya, Jakarta juga jaringan kurang bagus. Oke, bisa ya? Kita lanjut ya? Bisa? Bisa Ya, didengar? Bapak. Bisa. Bisa, Pak. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi kita lanjut kepada yang kedua. Suatu kelompok yang dinamis selalu melakukan perubahan di masyarakat atau di Honai lah gitu ya. Kalau kepala sukunya ada kepala suku ini, ya. Pasti suatu kelompok itu ada pemimpinnya, ya. Atau contoh saja, ya, Bapak Ibu di kelas ini semester ini, siapa ketua kelasnya? Ketua angkatannya? Ibu Di Dwi, Bapak Ibu. Hah? Ibu Ibu siapa? Dwi, Ibu Dwi. Ibu Dwi. Ah, Bukan, Pak. Adik bukan. Anike. Oh, Oh, Anike. Anike. Oh, Iya. oh, Anike, ya. Tapi Anike tidak masuk ya. Nah, ini suatu bentuk, ya, yang disepakati oleh semua anggota, ya. Jadi semua anggota masyarakat, kota kelompok menyepakati ada pimpinannya. Nah, itu ada pemimpin. Nah, apakah Anike itu punya gaya kepemimpinannya bagaimana? Nah, ini juga menjadi catatan bagi kita, ya. Nah, seperti itu. Kemudian di OPD, ya, kemarin kemarin Bapak sampaikan itu. Setiap OPD pasti ada pemimpinnya, atau setiap kabupaten pasti ada pemimpinnya. Pemimpinnya kalau kabupaten adalah bupati, ya. Bagaimana gaya kepemimpinan bupati? Nah, ini macam-macam gaya kepemimpinan bupati, ya. Ada gaya otoriter, ada demokrasi, ada gaya gabungan, laissez-faire, ya.
Nah, ini satu bentuk eh, yang ada di masyarakat kita, ya, yang menjadi satu kesatuan, ya, yang namanya makhluk sosial. Di dalamnya ada berbagai macam, ya, yang dipimpin punya karakter yang berbeda-beda. Kepemimpinan seorang itu, ya, pemimpin tidak dapat dilepaskan dari masalah hubungan antar pribadi. Nah, ini juga berbeda, ya. Nah, kepemimpinan seseorang itu, seorang pemimpin, ya, tidak dapat dilepaskan dari masalah hubungan antar pribadi. Nah, ini yang sering kita hadapi, ya. Pemimpin dengan sifat-sifat dalam keberadaannya harus menyesuaikan diri dengan keberbedaan anggota, kelompok, organisasi, demikian sebaliknya. Nah, ini ya biasanya pemimpin seperti itu. Ya bisa menyesuaikan sifat-sifat dalam kepribadiannya, ya bisa menyesuaikan diri kepada yang dipimpinnya, ya. Ya, jangan sampai berlainan. Ya, kalau berlainan bertentangan pasti terjadi miskomunikasi yang dilakukan. Ya, kemudian berikutnya, ya, ini bagaimana kepribadian manusia itu cenderung bersifat stabil, ya, permanen, atau sulit berubah. Dengan kemauan keras dapat berubah, berkembang untuk mengurangi aspek-aspek kepribadiannya yang bersifat negatif agar tidak merugikan dalam mewujudkan kepemimpinannya. Nah, ini biasanya pemimpin itu punya kepribadian, ya, yang bisa kita lihat. Oh, ini otoriter, ini demokrasi, ya. Nah, ini biasanya sulit untuk melakukan perubahan-perubahan itu, ya, dalam sifat daripada pemimpin tersebut. Kepribadian bukan yang diucapkan seseorang, tetapi aksi dan reaksi yang tampak, nah, berupa sikap dan perilaku. Nah, ini Bapak Ibu bisa menilai mungkin, ya, bisa memberikan persepsi atau pandangan, ya, kepada pimpinan-pimpinan Bapak Ibu atau OPD-OPD Bapak Ibu, ya. Jadi ada kepribadian, ya, seorang itu, ya, ya, bukan yang diucapkan seseorang, tetapi aksi dan reaksi yang tampak. Ya. Ini yang saya mau lihat, ya, bagaimana biasa kalau pimpinan kita, ya, selalu berucap, ya, kasar dan lain sebagainya, ya, atau kalau memerintah seperti ini dan lain sebagainya, ya. Nah, ini dilihat dari sikap dan perilakunya. Setiap pemimpin dituntut untuk menampilkan kepribadian yang menyatu antara ucapan dengan sikap dan tingkah laku. Ya, orang bilang kalau sekarang itu banyak kata-katanya para gensi itu, yang latihan lain, yang main lain. Nah, itu ya. Jadi ada latihannya seperti ini, permainannya seperti ini. Nah, itu biasanya kalau pemimpin, kalau mau jadi pemimpin, oh, ini kalau ucapannya manis-manis waktu kampanye, ya, oh, saya begini begini nanti. Setelah jadi, apa yang terjadi? Ya, nah, itu ucapan dan dengan sikap dan tingkah lakunya berbeda, ya. Nah, kalau pemimpin itu harus satu, ya, menyatu antara ucapan dengan sikap dan tingkah laku. Artinya komitmennya sama, ya, memiliki komitmen yang baik, ya, yang sama apa yang menjadi, ya, jangan kalau hilang-hilang, ya. Ya, seperti itu, ya, Bapak Ibu. Ah, berikutnya, bagaimana ah, prinsip kepemimpinan. Nah, tadi, ya, sudah kita mengetahui latar belakangnya, ya. Kita akan melihat bagaimana prinsip kepemimpinan, ya. Nah, ada
asas, ya. Kebenaran menjadi pokok dasar untuk berpikir, bertindak, ya, dalam suatu kegiatan. Nah, ini prinsipnya, ya, memiliki asas kebenaran, ya. Jadi biasanya, ya, Bapak Ibu lihat kan, kalau pemilihan eh, kepala daerah, pemilihan gubernur, ya, kemudian apa lagi? Legislatif, ya, atau mungkin kalau ada OPD kita, ya, dalam rapat seperti ini, tapi nanti eh, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, ya. Jadi itu asas kebenaran menjadi pokok dasar untuk berpikir, bertindak, ya, di dalam suatu kegiatan yang dilakukan, ya. Nah, ada 8 ciri pemimpin yang berprinsip. Nah, ini coba Bapak Ibu nanti, ya. Kalau ada pemimpin kita tidak mau belajar, nah itu bahaya, ya. Jadi pemimpin itu harus belajar terus, ya. Nah, ini jadi Bapak Ibu ini akan calon-calon magister ini. Kenapa dia mau belajar terus? Nah, kan ini prinsip pemimpin, ya. Pemimpin itu harus belajar terus, tidak boleh tertinggal, ya. Nah, kemudian ada orientasi pada pelayanan, ya. Pemimpin itu memberikan pelayanan, ya. Nah, menyampaikan oh ini, ya. Ya, jadi memberikan layanan yang maksimal. Jadi kalau ada pemimpin kita eh, punya eh, tid- apa dia mau dilayani terus dan sebagainya. Nah, itu bukan orientasi pemimpin, ya. Kalau mau dilayani, ya, itu raja. Raja itu bukan pemimpin, ya, yang untuk saat ini, ya. Nah, memancarkan energi positif. Artinya memancarkan energi positif itu selalu memberikan motivasi, memberikan dukungan, ya. Eh, Macet-macet ini. Ternyata signal Wamena lebih bagus daripada Jakarta, ya. Ya. Bapak Ibu pakai apa semua ini? Starlink kah atau Izin Bapak, kami HP? pakai Starlink. Ini rata-rata menggunakan Starlink semua kah? Atau apa ini? Tidak, Starlink, yang lain Pak. hotspot Starling dari Bapak. HP, yang lain tidak, Oh, data biasa. ada yang menggunakan HP, ada yang menggunakan Starlink. Ya, Oke. Ya. Baik. Halo? Bisa dengar? bisa Bapak. Oke, kita lanjut lagi sedikit, ya. Eh, yang ketiga, bagaimana selalu memancarkan energi positif, ya. Artinya selalu memotivasi, memberikan dukungan, ya. Aduh, CEO aplikasi. Ini bisa tidak kedengaran? Bisa dengar? Bisa Bapak, bisa. Halo? Ya, halo, Bisa Prof. Bisa, Bapak. Dengar. ya. Nah, keempat,
bagaimana memberikan kepercayaan kepada orang lain. Ini juga ciri pemimpin yang berprinsip, ya. Jadi pemimpin itu bukan dia bekerja sendiri, tapi maaf ini kayaknya di tempat Bapak ini di Jakarta jaringannya kurang bagus nih. Oke. Kemudian selanjutnya bagaimana mempercayai orang lain, ya. Tentu ini juga menjadi bagian yang dilakukan oleh pemimpin, ya, yang punya prinsip. Kemudian eh, hidup seimbang. Nah, ini juga tidak selalu, kalau ada pemimpin yang selalu berpoya-poya dan lain sebagainya, ini tidak memiliki ya prinsip yang bagus, ya. Kemudian melihat hidup sebagai suatu petualangan. Nah, selalu bersinergi dan berlatih untuk memperbarui diri. Nah, ini prinsip dalam kepemimpinan. Pemimpin. Ya. Nanti ini materinya Bapak share. Nanti materinya Bapak share. Berikutnya ada 5 prinsip kepemimpinan, ya. Nah, yang mungkin Bapak Ibu nanti boleh pandangannya oleh Cousen dan Posner yang membuat 5 prinsip kepemimpinan. Nanti ini mudah-mudahan Bapak Ibu ada di dalam sini, ya. Satu, mencontohkan caranya, yang membuat modeling the way, ya. Jadi ada modeling the way, ya, bagaimana eh, memberikan contoh, ya, contoh cara kerjanya dan lain sebagainya. Biasanya pemimpin seperti itu. Kalau dia tidak tahu, diambil ahlinya, ya, orang yang ahli, oh tolong buatkan ini, ya. Nah, ini satu bentuk, ya, prinsip kepemimpinan. Menurut Cousen, ya, dan Fosner, ya, pemimpin harus memberikan contoh terlebih dahulu dalam tindakan sehari-hari dan mempertunjukkan komitmen yang mendalam atas apa yang diyakini. Ya, pemimpin harus mengetahui bagaimana bawahan orang lain harus diperlakukan. Nah, ini harus Bapak Ibu banyak belajar, ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti jadi pemimpin, ya memberikan contoh terlebih dahulu, ya. Jangan pemimpinnya selalu datang terlambat, ya. Pulang cepat, datang terlambat, pulang cepat, ya. Itu tidak baik dicontoh itu, ya. Atau uh, pemimpinnya selalu tidak masuk dengan alasan yang macam-macam. Nah, kecuali kalau dia dinas dan lain sebagainya, ya. Nah, kedua, pemimpin harus mengetahui bagaimana bawahan orang lain harus diperlakukan. Nah, jangan sampai bertindak sewenang-wenang. Nah, ini mencontohkan, ya, caranya, ya, yang Bapak Ibu terhadap haknya. Ini tidak menginspirasikan visi bersama. Nah, ini, ya, menginspirasikan visi bersama, ya. Bagaimana selalu menginspirasi, ya. Eh, Selalu membuat apa inspirasi bahwa visi ke depan kita begini, ya. Jadi pemimpin itu punya visi yang bagus, ya, untuk kebaikan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi, ya, karena untuk dicapai bersama, ya. Jadi selalu menginspirasi visi bersama, ya. Opsi kita seperti ini. Oh, kita buat ini, melakukan ini. Itu namanya melakukan inovasi, ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya eh, ketiga, ya, menantang proses. Nah, ini bagus ini, ya. Menantang proses, ya.
Kenapa Pak Nuh? Kan berapa? Ya, sudah ada. Oh, ya. Jam saya tadi Pak, jam 7. Oke. Ini sudah jam berapa di sana? Oh, jam 11. Oke, oke ya. Sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Hmm. Oke. Eh, kan yang ketiga tentang proses ya. Empat, memberikan kepada orang lain untuk berbuat. Enable order to act. Nah, ini prinsip-prinsip yang dilakukan oleh ibu ketika menjadi pemimpin. Ya, mudah-mudahan eh, ini selalu memberikan eh, menyemangati pekerjaan hati, ya, menyemangati jiwa, ya, Bapak Ibu. Jadi semua Bapak Ibu harus memberikan inspirasi seperti itu. Kira itu kita nanti materinya saya share kembali ke Bapak Ibu. Katanya Bapak Ibu akan kuliah ya sekarang, sehingga ini sudah jam 11 ya. Jadi kita masuk jam 9. Ini mata kuliah berapa ya? Berapa jam? Yes. Oke, Bapak Ibu ya. Nanti saya share ke Ibu apa? Ibu Ketua KPUD ya. Halo? Halo? Ibu Anike, Bisa Bapak. dengar? Oke, saya kira cukup ya. Nanti kita saya share ke Ibu Dwi. Nanti Ibu Dwi tolong dikasih teman-temannya untuk mata kuliah dua ini ya. Jadi nanti materinya saya bagikan ke Ibu Dwi. Siap, Bapak. Ya. Terima Saya kira kasih. cukup ya untuk teman Iya, kita. Pak. Untuk, Iya, Bapak, makasih. katanya Ya. Bapak Ibu kan mau kuliah di kampus, jadi Bapak Ibu mau ke kampus dulu ya. Karena ini kan Pak. rata-rata di rumah ya. Iya, Bapak. Oke, makasih. Terima kasih Terima banyak kasih semua. juga, Nanti Pak. Terima saya kasih, share, Pak. nanti saya Ya, share materinya. Oke, terima kasih banyak. Selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semua kita ya. Jalan terima Waalaikumsalam, ya. kasih. Pak. Dwi, saya tunggu di rumah. Oke, Kak. Saya keluar ya, boleh. Semangat. Jen, besok datang ya.